Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali. Baru kemarin kita melakukan review eh, video praktek pembelajaran. Ya, kemarin yang belum terreview itu ada Pak Syaiful, ada Bu Lisma. Ya, ini Bu Lisma udah datang. Itu Bu Lisma kebalik itu Bu, mestinya yang menghadap ke cahaya itu, biar lebih terang. Baik, Bapak Ibu, ini mohon maaf ini saya memakai Zoom karena memang ya biar saya terdokumen, ada salah satunya yang recordnya saya aktifkan. Ya, dulu sejatinya saya selalu menggunakan Google Meet itu ada fasilitas record, tapi ternyata beberapa bulan terakhir itu memang kemudian fasilitas record tidak ada. Nah, ini karena waktunya pendek, saya mencoba untuk memakai memakai Zoom ya. Baik, Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi rancangan berikutnya, tahap berikutnya ini kalau kemarin berarti kan Bapak Ibu tuh sudah ada berapa ini? Sudah ada 3 ya? Sudah ada tiga hal kan? Yang pertama RPS sudah, kemudian video interaktif sudah untuk mendukung referensi, kemudian video praktek pembelajaran sudah. Ada yang luring, ada yang daring. Maka untuk berikutnya ini itu adalah Bapak Ibu harus membuat rancangan penugasan. Rancangan penugasan ini tidak terlepas dari bagaimana capaian pembelajaran dari mata kuliah atau CP mata kuliah. Ya, CP mata kuliah. Ya, jadi CP mata kuliah itu setiap mata kuliah kan ada CP-nya dan sekarang ini diarahkan bagaimana agar capaian pembelajaran itu lebih optimal. Maka kemarin pada saat in-service training kan Bapak Ibu sudah mendapatkan itu berbagai model pembelajaran kan sudah itu ya. Nah, ini harus disesuaikan nanti Bapak Ibu apakah akan memilih project base ya, PJBL ya, apakah problem base PBL atau menggunakan inquiry atau menggunakan jenis yang lain dipersilahkan. Silahkan yang cocok tergantung dari mata kuliah dari Bapak dan Ibu. Nah, ini seiring juga bahwa perkuliahan itu akan lebih optimal manakala mahasiswa ditingkatkan keaktifannya. Karena kalau istilah tidak aktif kan sejatinya tidak ada ya. Mahasiswa berarti ya semuanya aktif. Datang itu kan aktif ya. Masuk datang apalagi kampus dari rumah sudah mandi, sudah pakai baju sampai kampus kok tidak aktif ya. Maksudnya aktif itu adalah bagaimana mengoptimalkan dalam pembelajaran itu perkuliahan tidak lagi menjadi guru, tidak menjadi satu-satunya sumber belajar, dan mahasiswa yang kita hadapi itu ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, maka briefing kali ini arahnya adalah diharapkan nanti peserta PKDP bisa membuat rancangan terkait dengan penugasan yang dikembangkan untuk mendukung optimalisasi pencapaian tujuan pembelajaran mata kuliah. Ya kan, ini mata kuliahnya kan beda-beda ya. Ada yang Pak Irfan itu ada hukum taklifi, hukum batni ya. Usul fikih apa fikih ya? Mata kuliahnya apa itu ya? Fikih ya? Fikih Usul apa? fikih, Usul usul, fikih. Pak. Ya, usul fikih. Kalau Bu Mahda itu tentang faraid ya atau mawaris. Pak Abu apa ya? Kemarin ya lupa aku. Pak Ubed apa ya? Usul juga ya? Usul juga ya? Oh, usul juga. Kalau Pak Didin itu Pak Didin apa? Tasawuf. Tasawuf. Iya, tasawuf ya. Tasawuf modern apa tasawuf klasik ini?
Ya. Kemudian ada Pak Syaiful, ya, Pak Agus, Bu Lisma itu Ya. saya ingat satu-satunya yang beda sendiri kan Bu Lisma, ya, keluarga negara Saya bukan Ma'anil Pancasila itu. Hadis. Iya, Saya Ma'anil Ma'anil Hadis, Hadis. Prof. Oke. Nah, bagaimana agar mahasiswa terlibat lebih optimal? Itu kan perlu adanya penugasan, ya. Saya ingat betul di UIN Saizu Purwokerto itu kan sudah beberapa tahun ini kan standar ISO, ya, standar ISO. Kemudian mulai tahun 2021 itu kan kami upgrade tidak hanya ISO 9001 tapi juga ISO 21001. Nah, saat ISO 21001 itu kemudian menuntut akuntabilitas bahwa perlu adanya kejelasan tentang cakupan dari penilaian suatu mata kuliah. Itu sebabnya kalau di UIN Saizu sudah beberapa semester ini, itu dosen tidak lagi mengentry nilai itu dalam bentuk nilai akhir gelondongan. Dulu sebelumnya itu gelondongan aja sudah, pokoknya A, B, A, B, A, B. Ya, kemudian bergeser menjadi ada pengembangan min dan plus. Saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu ada nilai min plus atau nilainya utuh. Di tempat Bapak dan Ibu nilainya Prof. ada min plus Min ya? plus, Prof. Ada Min min plus ya. plus. Ya, tapi plusnya tidak berlaku untuk A ya. A plus apa ada? Buat penuhan kan Nggak ada. Kemudian, Amin. ya, min juga nggak ada ya. Nggak ada ya. Khusus yang A tidak ada plus, khusus yang E tidak ada min ya. Nah itu, nah konversi ke dalam dari nilai ke dalam huruf, dari huruf ke dalam angka dan seterusnya bolak-balik itu dulunya itu dosen entry itu langsung gelondongan akhir. Nah untuk akuntabilitasnya kemudian bagaimana bahwa masing-masing itu ada proporsi, maka kemudian diatur pada waktu itu bahwa dosen harus menetapkan sejak awal. Nah di sistem di tempat kami, nggak tahu di tempat Bapak Ibu, proporsi itu kemudian memang ada keleluasaan dosen untuk melakukan modifikasi. Nggak tahu kalau tempat Bapak Ibu. Di tempat penjenengan ditetapkan seperti itu nggak komponennya? Halo, tetapkan komponen ya? Komponen apa, Bro? Ya itu komponen penilaian itu. Ada, Prof. Ada komponennya. Mungkin meliputi dari aspek penugasan, kemudian kehadiran Kevin, terus kemudian UTS luas, apa begitu, Bro? Ya, tapi yang utama kan sejatinya setidaknya itu kan 3 ya. Sejatinya yang utama itu 3. Ya ini, nggak tahu internet tempat saya apa rada seret ya. Suara saya jelas nggak? Suara saya jelas nggak? Jelas. Cuma tadi sedikit ngelak tadi. Jelas. Cuma tadi sedikit ngelak. Iya, ini saya ganti jalurnya, jalur kabel. Jadi ini penting. Dulu nggak tahu kalau ini karena campuran ya. Dulu ada yang kelas A, kelas B. Ya, jadi proporsi utama itu kan setidaknya 3 hal itu. 3 hal itu. Saya akan coba share ini ya. Ini. Oke. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Halo, terlihat? Terlihat. Oke. Terlihat. Nah, kalau nggak terlihat berarti kan harus saya rubah lagi ya. Maka langkah operasionalnya itu adalah Bapak Ibu cermati CP mata kuliah kemarin itu. CP mata kuliah. Apa yang diharapkan dimiliki, apa yang diharapkan tercapai oleh mahasiswa di akhir mata kuliah. Ya, ini tentunya setiap mata kuliah berbeda-beda ya. Ada yang mata kuliah dominan pada kognitif, ada yang dominan afektif, ada yang dominan keterampilan, itu sih tentunya beda-beda. Ya. Tapi secara umum sejatinya semua aspek kognitif, afektif, psikomotor itu ada. Tapi berapa porsinya tentunya beda-beda. Kemudian pilih dan kembangkan model pembelajaran yang sesuai. Model pembelajaran yang sesuai, sekarang sebagai contoh misalkan, untuk mengajarkan usul fikih itu, Pak Irfan misalnya mau menggunakan apa?
menggunakan PBL atau menggunakan PJBL atau menggunakan yang lain? PBL Pak, PBL misalnya, karena PBL. kan berbasis ya kasus misalnya, Ya, kemudian problem. didegaji misalnya. Oke, Gitu. Ya. problem base ya, problem base ya. Kemudian setelah misalnya dipilih itu, jangan lupa itu nanti ada di RPS loh ya. Ya, kemarin ditengok, kalau belum nanti ditambahkan ya. Jadi kalau itu adalah PBL maka harus tertulis di situ. Kemudian rancangkan kegiatan pembelajarannya, komponen penilaian serta proporsinya. Khusus yang penilaian yang UTS dan UAS nanti yang minggu depan. Nah, untuk sekarang ini adalah fokusnya kepada yang bukan UTS, bukan UAS. Nah, kalau itu adalah problem base misalnya, itu adalah apa harus dijelaskan, dinarasikan. Misalnya apa Pak Irfan? Mahasiswa itu mau diberi penugasan apa misalnya selama 1 semester Contohnya, itu? ya, contohnya misalnya kan ada berapa materi memang Prof. Cuman misalnya salah satunya yang itu bisa didekati di banyak materi. Contoh misalnya mengidentifikasi permasalahan ragam masalah fikih atau bermacam-macam tindakan fikih dengan menggunakan ta'arud adilah. Seperti misalnya kemarin ada satu kelompok berpendapat bahwa sholat itu tidak dianggap sah melainkan membaca Al-Fatihah, termasuk juga yang masbuk misalnya. Yang satu berpendapat yang masbuk sampai rukuk misalnya itu boleh misalnya. Nah, Oke. ini kan satu masalah gitu. Oke. Nah, ini problem semacam ini. Ini suaranya double ya. Jadi problem semacam ini apakah nanti problem general, yang problem general itu akan setiap mahasiswa mengerjakan, mencari solusi, mencari referensi secara sama, atau misalnya dibuat berbeda-beda. Ya, begitu juga mata kuliah yang lain, misalkan Ma'anil Hadis, Faraid, dan seterusnya, itu sejak awal sudah tertulis di situ dalam RPS, apakah nantinya masing-masing mahasiswa atau penugasan itu apakah dibuat uniform, sama misalkan, atau penugasan itu dibuat pengelompokan, atau sifatnya individual. Nah, ini perlu diekspresikan sejak awal ya. Masing-masing tentunya punya plus dan minus ya. Kalau yang individual itu tentunya lebih mandiri, kemandirian yang dilatihkan ya, tidak bergantung teman. Tetapi kalau kelompok ada positifnya. Positifnya adalah juga melatih kebersamaan. Tapi negatifnya biasanya ada yang numpang nama. Makmuman lillahi ta'ala. Biasanya ada yang begitu. Jadi yang satu aktif dan repotnya nanti kalau tidak jelas kriterianya, yang aktif membuat nilainya justru lebih rendah daripada yang makmuman lillahi ta'ala itu. Makanya ini perlu kecermatan semacam itu. Nah, karena ini adalah untuk mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, maka kedudukan tugas itu harus dijelaskan. Nah, itu juga di samping tertulis, disampaikan nanti dengan mahasiswa. Jadi misalnya ini Bu Mahda ya, untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir semester ini ya, ada tugas atau ada proyek atau ada apapun namanya ya. Namanya silahkan sesuaikan. Apakah proposal, mini riset, apakah makalah atau apa, itu dijelaskan yang itu untuk mendukung ketercapaian itu. Dan pertimbangkan bobotnya ya. Jangan sampai nanti kan soalnya ada yang dosen bahasanya kemaruk sehingga ada yang mata kuliahnya sebenarnya sedikit tapi tugasnya banyak. Nah, ini kan tidak proporsional juga kadang-kadang. Disesuaikan. Jadi selama 1 semester itu apakah mau ada satu tugas utama, misalnya apakah ada juga tugas tambahan. Ini perlu jelas. Nah, ini adalah bentar ya, sebelum ini
Nah, ini misalnya Bapak Ibu menentukan, katakan di sini misalnya di samping ujian, baik ujian tengah semester dan akhir semester, itu ada mini riset misalnya, mini riset. Atau tadi misalkan ada ada proyek tertentu atau pemecahan solusi tertentu, ya, misalnya begitu. Apapun namanya ini silahkan sesuai dengan mata kuliahnya ya. Sebab setiap mata kuliah tentunya berbeda kecocokan nama yang pas. Nah, kemudian berapa kontribusi tugas itu terkait dengan seluruh mata kuliah. Nah, apakah kalau di tempat saya itu standar baku template-nya itu adalah begini. 30, 25, 30, 45. Itu adalah bakunya disiapkan. Tapi kemudian dosen bisa menaikkan, menurunkan porsinya. Nggak tahu di tempat Bapak Ibu sudah ada template-nya begitu atau belum? Sudah ada atau belum? Sudah Ada, belum? Prof. Di Siakat ada. Di Siakat ada, cuman kembali kepada dosennya. Kalau di Siakat itu kadang malah justru porsi UAS itu banyak, hampir ada yang 50, ada yang 45. Nanti tersisanya untuk UTS dan tugas. Nah, tapi kan itu tempat kami ada contoh tadi keaktifan kehadiran ada, Prof. Jadi itu kadang yang 000 itu bisa kita bagi supaya misalnya ada afirmasi dari kehadiran keaktifan, maka misalnya dikembangkan. Ya, Itu oke. disilakan dosen, Prof. Oke, nah ini kejelasan itu kan memang menjadi penting ya. Sebab kalau yang kehadiran di tempat saya itu kan kehadiran itu adalah syartun min syurutil imtihan. Kalau tempat saya, itu kehadiran kan mahasiswa minimal 75%. Jadi kalau kurang itu otomatis biasanya namanya hidden. Dosen tidak bisa mengentrikan nama ya. Tapi prakteknya saya juga memberi toleransi misalnya ketidakhadiran ya itu adalah alfa maksimal 2 misalnya itu bisa diganti dengan penugasan misalnya. Nah, seperti itu penting ya. Keterbukaan ini penting. Oke, kita akan fokus misalnya kepada penugasan sesuai dengan ini 3 ya, sesuai dengan ini 3. Misalnya kita akan menggunakan misalnya model begini. Ini salah satu ya, salah satu. Jadi misalnya penugasan itu kemudian ada misalnya ada 3 aspek atau ada 2 aspek ya, atau terserah Bapak Ibu ya. Karena penugasan itu tergantung. Yang penting kejelasan ini Bapak Ibu. Kejelasan komponen ini, kejelasan komponen, kejelasan aspek, dan juga nanti skor. Ya, skor ya. Ya. Ini penting. Nah, ini jangan sampai nanti misalnya jangan sampai Bapak Ibu itu tidak, ini nanti saya kirim ya. Jangan sampai Bapak Ibu misalnya ini ternyata tugas menjadi utama. Oh, ternyata sekian persen, tapi tidak diinformasikan di awal kepada mahasiswa. Begitu juga cara penghitungan skor. Skor itu ada 2 Bapak Ibu, ada yang skor yang rigid, rinci, ada skor itu yang general. Nah, Bapak Ibu pengen pilih yang mana? Rigid atau general? General. General itu Prof. General itu praktis, tetapi kadang-kadang itu subjektivitasnya tinggi. Nah, subjektivitasnya tinggi ya. Kalau yang rigid itu memang bagus, tetapi kelemahannya itu adalah memang perlu waktu yang lebih lama. Jadi semakin komponennya misalkan aspeknya dirinci sekali, misalnya sampai kepada tulisan, sampai kerapian, sampai itu misalnya di komponennya rigid semacam itu iya. Tapi prakteknya kadang-kadang dosen itu karena ya dosen kan juga sibuk juga ya. Itu kalau di tempat saya nilai kompre, nilai skripsi misalnya, itu sudah dirinci begitu, tapi akhirnya dosen itu gelondongan, jatuhnya di belakang, langsung 75 gitu. Tidak pernah dari sub-sub itu diisi. Nah, itu kelemahan kalau yang rigid ya itu bagus, tetapi kadang-kadang tidak praktis.
Nah, makanya Bapak Ibu harus dipadukan antara dari satu sisi itu adalah tetap terpenuhi komponen kriterianya dan juga unsurnya. Ya, sebagai menurut saya skor itu untuk memudahkannya ya itu saja. Jadi kalau misalnya tugas itu akumulasinya adalah misalnya 30 atau 20%, buat aja skor tugas itu ya maksimal 30. Itu paling gampang. Paling gampang itu. Nah, sehingga nanti tinggal 30 itu dibagi berapa unsur gitu. Ya, berapa unsur. Memang kalau menggunakan Excel lebih gampang, Bapak Ibu tinggal entry-entry karena penghitungannya nanti oleh Excel ya. Kalau menggunakan manual, menurut saya lebih baik memang komponennya yang general saja. Nah, begitu ya. Ini gambarannya semacam itu yang akan Bapak nanti buat untuk mendukung optimalisasi pembelajaran mahasiswa. Oke, barangkali ada yang ingin dikonsultasikan? Halo? Saya Prof. Nggih. Saya dulu. Saya ingin bertanya tadi apakah nanti untuk yang tugas itu juga bisa kita apakah harus dalam tugas yang misalnya per bab atau per pertemuan ataukah tugas secara keseluruhan? Karena kan tadi misalnya ada 3 secara umum ya Prof tadi, ada tugas, ada nilai, ada mid, dan ada akhir gitu kan. Nah itu untuk jelas, saya nanti kalau misalnya itu adalah tugas yang sifatnya sampai akhir, contoh misalnya mini riset kan tidak mungkin mini riset kita adakan per pertemuan misalnya itu. Nah, seperti itu nanti saya men-settingnya tugasnya kan adalah tugas yang mini riset misalnya. Ya, jadi kalau menurut saya ya makanya harus cermat dihitung bahwa mata kuliah ini bobotnya berapa bebannya agar tidak terjadi nanti overload tugas. Sebab kalau misalkan lagi semangat-semangatnya seperti Bapak Ibu, kebetulan dosennya semester ini adalah modelnya kayak Bapak Ibu semua, itu mahasiswanya kelenger. Kasihan juga. Jadi kalau misalnya satu semester itu ada 10 dosen dan dosennya itu adalah seperti Bapak Ibu semua. Oh, itu mahasiswa mungkin Sabtu Minggu pun nggak bisa kemana-mana. Nah, makanya harus diukur tentang penyelesaian tugas itu, ya. Nah, adapun kalau tugasnya lebih dari satu, ya Bapak Ibu harus mendistribusi berapa proporsi dari tugas itu. Misalnya tugas utama. Nah, kalau saya misalnya metodologi penelitian, tugas utama adalah proposal. Misalnya, proposal bobotnya sekian. Kemudian ada misalnya review jurnal, review kemudian teori. Ya, ini berapa bobotnya itu menjadi jelas. Ya, apakah nanti ada presentasi atau tidak? Itu pun harus jelas disampaikan. Kalau ada kira-kira bobotnya berapa. Nah, kalau itu makalah, misalnya, makalah itu komponennya apa? Itu harus dicantumkan di situ. Oh, ini kaitannya judul atau topik, kesesuaian isi, referensi, tata bahasa, dan seterusnya. Ini komponen-komponen itu harus dieksplisitkan. Jadi intinya begitu, Pak Irfan. Jadi jangan sampai misalnya tugasnya banyak, tapi tidak jelas sebenarnya kontribusi setiap tugas itu sebagai apa. Nah, makanya Bapak Ibu nanti saya ulangi lagi, itu caranya teknisnya cermati kembali CP. Ya, dari CP itu aktivitas untuk optimalisasi pencapaian CP itu apa, diturunkan. Kemudian kontribusi dari tugas itu berapa porsinya. Kalau ternyata tugas lebih dari satu, misalnya Pak Agus tugasnya ternyata ada 2. Nah, tugas 2 itu proporsinya berapa? Oh, yang ini sekian, yang ini sekian. Sehingga mahasiswa itu menjadi bisa mengukur, ya, mengukur. Ya. Termasuk misalnya bahwa komponen itu boleh kosong apa tidak, itu juga berpengaruh. Oh, ya, jadi ada yang ini tidak bisa kosong, misalkan, ya, tugas ini harus ada. Itu menyangkut nanti tentang apakah tugas itu menjadi penentu kunci atau tidak. Mungkin ada mata kuliah yang penugasan itu 60% dari total. Ya.
Anak saya yang ragil itu perkuliahan itu saya tanya itu dominan tugas, bahkan ujian akhir itu ya pengumpulan tugas dan presentasi. Nah, makanya ini setiap mata kuliah menjadi beda-beda, ya. Tapi harus diukur tadi, jangan sampai nanti ya 10-12 dosen itu satu semester kabeh numpuk begitu ya, mahasiswanya nanti yang kasihan. Jadi harus diperhitungkan betul seberapa kadar bobot itu dan juga rinciannya yang penting. Rincian tugas, tapi di sisi lain Bapak Ibu bisa mengoperasionalkan ya, jelas komponennya, tapi juga praktis penggunaannya. Jangan sampai jelas rinciannya, tapi malah pusing kita, ya, pusing mentahnya sehubungan dengan misalnya, karena ngoreksi itu pekerjaan paling berat bagi saya loh, ya. Walaupun bidang saya evaluasi metodologi, tapi koreksi itu paling berat. Oke. Begitu Bapak Ibu, intinya adalah begitu. Ini Pak Sarmo sudah masuk, berarti siap-siap selesai. Sudah. Karena tinggal nunggu Pak Sarmo saja. Pak Ahmad mau tanya dulu, Prof. Iya. Sudah cukup. Oh, nanti dulu sayang, saya belum tanya. Enggak, cepetan aja. Ini soalnya waktunya pendek. 40 menit. Iya. Tinggal agak 5 menit jadi loh. gitu, Prof. Gimana? Singkat aja, monggo. Oke, itu kaitannya dengan apa? Singkat, kasihan. Nilai itu, bobot nilai itu, tugas-tugas kan tadi ada review, ada apa, membuat makalah atau perbaikan makalah dan lain sebagainya, 3 tugas rumah gitu. Tapi yang pengen saya tahu, untuk mengetahui bobot nilai itu hak dosen sendiri atau ada penyesuaian dengan CPL, Prof? Ya, atau ya tentunya disesuaikan. Sesuaikan toh bahwa itu ya, maksudnya misalnya tugas ini sesuai pada CPL-nya ada 2 poin misalkan. Itu kalau 1 poin sesuai pada 1 poin berarti apa ya, ada ketentuan nilainya harus bobot nilainya 1. Kalau sesuai pada 2 CPL berarti nilai bobotnya 2, seperti itu, atau memang itu hak prerogatif dosen, Bro? Boleh, yang penting kan bahwa setiap rincian dan juga proporsi itu adalah ada pertimbangan secara cermat, ya, kontribusi tugas itu secara keseluruhan dari CP mata kuliah itu. Ya. Jadi kontribusinya jelas bahwa ini berkontribusi untuk sekian. Oh, ini misalkan mahasiswa itu di akhir semester bisa menghitung pembagian waris, ya, misalnya gitu. Maka tentunya itu kasus tentang seseorang yang meninggal dunia meninggalkan harta dalam kasus tertentu ini bagaimana agar mahasiswa bisa menyelesaikan